Nah, oke teman-teman, di sini saya modifikasi untuk resistornya. Nah, di sini saya resistor saya lilit pakai kawat ya teman-teman. Saya atau bahasa Jawanya saya ubet-ubet pakai kawat. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini saya lilit pakai kawat. Ini kawatnya terserah teman-teman. Di sini saya pakai 0,18. Nah, ini 0,18 teman-teman. Oke, saya akan pasang di sini teman-teman. Nah, di sini saya akan pasang di sini terlebih dahulu. Nanti akan saya reviewkan untuk tegangan sekundernya teman-teman. Nanti kalau sudah muncul tegangan sekunder berarti sudah berhasil teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang ini lilitan tersebut. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya pasang untuk lilitan tadi teman-teman. Lilitan berbentuk resistor tadi teman-teman, di sini sudah saya pasang. Dan di sini walaupun kita sudah tahu di power supply itu komponen semua normal, akan tetapi kita wajib pasang lampu bohlam teman-teman. Bisa ukuran 100 watt, bisa ukuran 75 watt kali 2. Di sini saya pakai lampu bohlam ukuran 75 watt kali 2. Saya paralel teman-teman. Untuk jaga-jaga supaya kalau ada komponen lain yang rusak tidak merembet ya teman-teman. Saya pakai di sekring. Di sini saya langsung saja ukur di bagian output atau di bagian sekundernya teman-teman. Di sini saya capit dengan ground elko tentunya. Selektor kali 50 volt DC teman-teman. Kemudian kita tancapin. Oke, di sini transparan warna merah saya tancapin ke pendingin pada TIP tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata masih belum bisa teman-teman. Oke, coba saya akan cari dulu untuk kerusakan apa saja. Di sini tegangan apakah ternyata di sini tegangan masih ada teman-teman. Tegangan tinggi masih ada, masih masuk. Oke, coba saya akan cari komponen terlebih dahulu apa yang rusak teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menemukan komponen berbentuk transistor yang kakinya sangat berkarat ya teman-teman, sangat tayang. Tetapi di sini kayaknya bukan transistor teman-teman. Tipenya yaitu R4. Di sini teman-teman bisa lihat R4302 teman-teman. Nah, ini bisa menyebabkan tegangan hilang, tegangan sekunder hilang teman-teman. Oke. R4302 itu letaknya di sini teman-teman. Oke, coba saya akan periksa terlebih dahulu. Untuk di bagian primernya saya kira sudah normal semua ya teman-teman. Untuk bagian primernya, tinggal di bagian sekundernya teman-teman, di daerah sini. Oke, saya periksa terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan perbaikan power supply speaker aktif Polytron yang kemarin sempat nggak keluar tegangan ya teman-teman, untuk tegangan sekundernya. Nah, ternyata kemarin itu sebenarnya sudah normal ya teman-teman. Sebenarnya sudah normal dan bisa keluar tegangan di sekundernya. Akan tetapi kemarin itu keluar tegangan tinggi sekali teman-teman. Kisaran 38 volt, 39 volt teman-teman. Nah, di situ berarti tegangan masih tinggi, yang seharusnya itu 28 volt ya teman-teman. 28 volt plus 28 volt min.
Nah, di situ saya punya pengalaman di resistor ini, resistor 526. Nah, di sini itu yang awalnya itu hanya 1 kilo, teman-teman. Yang awalnya 1 kilo saya seri dengan 560 ohm. Ketemu tegangan 28 volt, teman-teman. Nah, setelah itu saya baru berani menancapkan ke driver ya, teman-teman. Nah, kemarin itu sebelum saya masukin ke driver, nah di sini saya pong. Di sini saya pong untuk tegangan plusnya, terus di sini juga saya pong untuk tegangan minnya. Nah, jadi untuk isi driver ini tidak kemasukan tegangan dari elko ini ya, teman-teman. Jadi saya pong untuk memastikan tegangannya benar-benar di 28 volt, teman-teman. Nah, kemarin setelah berhasil di tegangan 28 volt, baru saya tancapin ke driver ya, teman-teman. Setelah saya tancapin ke driver, alhamdulillah untuk suara juga sudah normal, teman-teman. Nah, untuk kemarin ada transistor tipe R4302 yang kakinya neyang, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini tipenya R4302. Di sini kakinya tayang. Di sini saya ganti dengan tipe A733, teman-teman. Di sini saya ganti dengan tipe A733. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang ini saya ganti A733. Kalau yang sebelahnya ini yang bagian bawah, nah ini yang bagian bawah itu tetap ya tipenya yaitu R3303, teman-teman. R3303 itu masih bagus, masih normal. Dan untuk yang depannya itu awalnya R4302 saya ganti dengan A733, dan alhamdulillahnya tidak ada kendala ya, teman-teman. Normal saja, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan cek tegangan dulu untuk memastikan benar-benar 28 volt ya, teman-teman. Kita cek tegangan. Dan kemarin untuk solusi yang lilitan saya kasih kawat, resistor yang saya kasih kawat ini sudah selesai, teman-teman. Sudah berhasil, sudah normal. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah normal, teman-teman. Sudah keluar tegangan di output sekunder, akan tetapi tegangannya itu naik 38-39 volt. Terus saya rubah untuk resistornya yang ini ya, teman-teman, yang ada tulisannya R526. Saya seri dengan di sini R1 kilo ditambah R560 ohm, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya coba untuk memperlihatkan untuk tegangan-tegangan ya, teman-teman. Dan kemarin tegangannya sudah normal, teman-teman. Oke, di sini tegangan di sekundernya. Ini saya capit dengan ground elko 35 volt 2200 mikro. Dan untuk test pen positif saya kasih ke plus, tegangan plus. Nah, di sini tertera 32 volt, teman-teman, dan di sini tertera 33 volt. Coba saya akan turunkan sedikit untuk tegangannya, yaitu dengan cara menaikkan tahanan di sini, teman-teman, tahanan yang saya seri tadi. Oke, coba saya akan naikkan di 3K3 ya, teman-teman. Oke. Oke, coba kita ukur sekali lagi. Oke, tegangan di 22 volt, main di 22 volt, teman-teman. Oke, di sini tegangan kurang ya, teman-teman. Oke, coba saya akan kasih 1 kilo. Nah, oke, teman-teman, di sini sudah mendekati 29 volt ya. 29 volt dan juga 28 volt. Oke, berarti di sini untuk resistor yang
526 itu saya seri dengan 1 kilo ditambah dengan 1 kilo, berarti membutuhkan resistor 2 kilo ya teman-teman, atau bisa dikasih 2K2 ya teman-teman. Tapi di sini saya pakai 1 kilo saya seri jadi 2 biji. Oke, coba saya akan solder sekali lagi di sini. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan tes sekali lagi, saya ukur sekali lagi untuk tegangan di sekundernya ya teman-teman. Oke, di sini untuk capit main saya kasih ke ground. Untuk yang span positif kita kasih ke tegangan plus pada elko teman-teman, elko 35 volt 2200 mikro. Oke, di situ tertera 28 29. Oke, 29 volt, negatifnya 29 volt. Terus di sini untuk tegangan 12 voltnya juga udah ada. Di sini tegangannya hanya 7 volt teman-teman. Terus di sini untuk tegangan 12 volt mana? Tegangan 12 volt 29 volt. Di sini untuk tegangan di tone kontrolnya di sini ada 5 volt. Di sini ada 7 volt. Dan untuk tegangan mainnya adalah min 9 volt ya teman-teman. Oke, coba saya akan kecilkan untuk skalanya. Oke, di sini untuk tegangan tone kontrol kita coba cek sekali lagi. Nah, di sini untuk tegangan tone kontrolnya 6,9 ya, 7 volt. Untuk plusnya, untuk tegangan negatifnya 9 volt. Untuk tegangan 5-nya juga sudah ada teman-teman. Di sini untuk tegangan tone kontrol. Nah, jadi di sini untuk tegangan-tegangan sudah ada ya teman-teman. Jadi di sini itu sudah normal teman-teman. Nah, jadi untuk kerusakannya polytron kemarin itu mati total dikarenakan FET jebol, transistor FET ini putus teman-teman. Terus juga setelah saya penggantian transistor FET ternyata tegangan sekundernya masih belum ada, untuk tegangan sekundernya masih 0. Dan ternyata di rangkaian osilasi, saya menyebutnya rangkaian osilasi, ternyata di rangkaian osilasi di sini ada komponen lilitan ya, simbolnya itu lilitan, itu terputus teman-teman, atau bentuknya resistor di sini di rangkaian osilasi itu terputus, mengakibatkan trafo-ferit ini tidak bekerja atau trafo-ferit ini tidak osilasi. Alhasil FET-nya itu tidak bekerja ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Setelah saya ganti lilitan, yang kemarin saya pakai kawat ya, di sini resistornya saya lilit pakai kawat. Lilitannya itu hanya 1 lilit atau 2 lilit ya teman-teman. Setelah saya lilit, setelah saya pasang di sini, alhamdulillah di tegangan sekundernya langsung muncul, langsung normal. Akan tetapi munculnya itu 38 volt. Tegangannya bisa naik dikarenakan kita harus mengatur resistor 526 teman-teman. Nah, kita bisa naikkan atau kita bisa turunkan. Nah, di sini yang awalnya itu menggunakan 1 kilo. Nah, di sini yang awalnya itu menggunakan 1 kilo, saya seri dengan 1 kilo lagi. Jadi ini resistornya 2 kilo. Dan di sini untuk tegangan sekundernya sudah normal ya teman-teman. Di sini tadi 29 volt, di sini tadi min 29 volt. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk perbaikan kit mesin speaker aktif polytron. Oke teman-teman, di sini videonya sudah cukup panjang, semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman servis elektronik. Dan di sini baru menjumpai yang seperti ini ya teman-teman untuk kerusakannya. Soalnya yang dulu-dulu itu untuk kerusakan osilasi belum pernah menjumpai ya teman-teman. Jadi dulu itu diganti FET langsung normal. Nah, sekarang diganti FET masih nggak mau bekerja, masih nggak mau muncul tegangan sekundernya, diakibatkan karena rangkaian osilasi di sini terputus teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk videonya kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan jawab ya teman-teman. Oke.